Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini kakak mempunyai segitiga nih. Kakak sering menyebutnya dengan segitiga istimewa. Di dalam segitiga tersebut ada tulisan J, K, W. J itu adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Segitiga istimewa ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Caranya adalah untuk mencari jarak, kita akan menutupi bagian J. Kita tutupi ya. Nah, maka yang muncul adalah K dan W. Berarti untuk mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan, berarti kita harus menutupi huruf K. Kita tutupi huruf K. Nah, yang muncul di segitiga istimewa ini adalah huruf J per W. Berarti untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak per waktu. Selanjutnya, untuk mencari waktu, berarti kita harus menutupi huruf W. Kita tutupi huruf W. Maka yang terlihat adalah jarak per kecepatan. Berarti untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak per kecepatan. Nah, itu dia adik-adik rumus untuk menghitung jarak, kecepatan, dan waktu menggunakan segitiga istimewa. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal. Soal pertama adalah contoh soal untuk mencari kecepatan. Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor dengan jarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Kita jawab ya. Diketahui jaraknya adalah 25 km. Waktunya adalah 2 jam. Ditanyakan kecepatan rata-rata. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak per waktu. Kita masukkan ya ke dalam rumus. Jaraknya adalah 25 dan waktunya adalah 2. Maka hasilnya adalah 12,5 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata dari motor Andi adalah 12,5 km per jam. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal mencari jarak. Dennis berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik. Maka, berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 2 jam berjalan? Diketahui kecepatannya adalah 1,5 meter per detik. Waktunya adalah 2 jam. Karena yang diketahui kecepatannya per detik, jadi kita harus mengubah jam ke detik. 1 jam itu adalah 3.600. Maka untuk 2 jam adalah 2 kali 3.600 sama dengan 7.200 detik. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 2 jam berjalan. Caranya adalah untuk menghitung jarak menggunakan rumus kecepatan kali waktu. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. 1,5 meter per detik dikali 7.200 detik sama dengan 10.800 meter. Atau kita bisa mengubahnya ke kilometer menjadi 10,8 kilometer.
Jadi, jarak yang ditempuh oleh Denis setelah 2 jam berjalan adalah 10,8 km. Soal ketiga, yaitu soal untuk mencari waktu. Jarak antara Jakarta Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pukul 7.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Pukul berapa Rosa tiba di Bogor? Diketahui jaraknya adalah 60 km. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Ditanyakan adalah waktu tiba di tujuan. Berarti untuk mencari waktu tiba, kita harus mengetahui dulu waktu tempuhnya. Untuk mencari waktu, kita menggunakan rumus jarak per kecepatan. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. Jaraknya adalah 60 dan kecepatannya adalah 40. Berarti 60 dibagi 40. Hasilnya adalah 1,5 jam. Atau 1,5 jam itu senilai dengan 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang diperlukan Rosa untuk tiba di Bogor adalah waktu Rosa berangkat ditambah dengan waktu yang diperlukan. Berarti pukul 7.30 ditambah dengan 1 jam 30 menit, yaitu pukul 09.00. Berarti Rosa tiba di Bogor pukul 9.00. Nah, itu dia adik-adik, soal-soal mengenai materi, jarak, waktu, dan kecepatan. Jangan lupa ya untuk berlatih dengan soal-soal lainnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.